Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus LPTK IN Sultan Amai Gorontalo Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Riko Sakti, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 007 Kelayang, Kecamatan Rakit Kulit, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus Batch 3 tahun 2025 di LPTK IN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2572 250492. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UK MPPG Batch 3 tahun 2025 pada materi Asmaul Husna kelas 4 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Bro. Beri salam kepada Bapak, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Mari kita sama-sama membaca ayat pendek yaitu surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kabar semuanya? Sehat, baik, mantap, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat? Semangat. Oke, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Sebelum Bapak mulai, Bapak mau mengecek kehadirannya dulu. Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Hadir. Abid Akila Pranaja, Depan. Anggika Bilkis, Azela Despianika, Depan. Azira Rahmadania. Sebelum kita mulai, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Yang kami laksanakan khususnya pada kegiatan
Tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti pembelajaran ini, kita dapat satu menyebutkan makna dari Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang indah. Ya, nama-nama Allah. Ada berapa nama-nama Allah? 99. Ya, 99 nama. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada surat Al-Hujurat, pelajaran yang berlalu. Mengapa kita perlu meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Coba Najwa. Karena dapat memperkuat keimanan dan mendekati diri kepada Allah dan membentuk karakter akhlak mulia serta membawa kedamaian dan keberkahan dalam hidup. Iya, karena dapat memperkuat keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah. Oh iya. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang Allah yang indah dan baik. Jadi nama Allah itu indah, baik. Ya? Tidak, perhatikan ke depan. Supaya nanti mana yang perlu boleh catat, ditulis. Kemudian Allah itu memiliki 99 nama yang mencerminkan sifat-sifatnya. Kemudian kita dianjurkan mengenal, membaca dan berdoa dengan Asmaul Husna. Ini ya. Yang pertama ada Al-Malik. Apa arti Al-Malik? Siapa yang Maharaja? Jadi Allah itu Maharaja. Yang menguasai seluruhnya adalah Allah. Penguasa segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi Allah itu yang penguasa. Allah itu yang akan mengatur hidup mati, rezeki, dan nasib seluruh makhluk. Tahu gak kita kapan mati? Siapa yang mengaturnya? Jadi Allah itulah yang akan mengatur hidup dan mati kita. Rezeki kita siapa yang atur? Allah. Adalah Allah. Kita cuma bisa berusaha dan berdoa, menjalankan perintahnya. Kemudian kekuasaan Allah itu mutlak, tak butuh bantuan siapapun. Jadi Allah itu kekuasaannya mutlak, dia tidak butuh bantuan siapapun. Manusia butuh nggak bantuan? Manusia membutuhkan, sesama manusia butuh bantuan. Kalau Allah itu tidak butuh, dia sendiri yang akan mengerjakannya. Ya, beda dengan manusia. Manusia saling butuh bantu membantu. Oke. Kemudian Allah itu teladan, belajar bertanggung jawab, tidak semena-mena, dan suka membantu. Itu adalah penjelasan dari Al-Malik. Apa arti Al-Malik tadi? Maharaja. Siapa yang Maharaja? Allah. Adalah Allah. Paham ya? Oke. Setelah Al-Malik ada lagi Al-Malik. Kemudian apa ini? Al-Aziz. Apa Al-Aziz artinya? Maha mulia. Siapa yang maha mulia? Allah. Allah itu maha mulia. Ya. Allah memiliki kemuliaan yang tidak tertandingi. Jadi kita ini tak bisa menandingi Allah. Ada yang bisa menandingi? Tidak. Siapa yang bisa? Ada? Tidak.
kita tidak bisa menandingi Allah. Wah. Kemudian ia memberi kemuliaan atau menghinakan siapa saja yang dikehendaki. Apapun kehendaki Allah, dialah yang akan berpuasa. Kemudian teladan menjaga harga diri, tidak meremehkan orang lain dan menjauhi dosa. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain. Boleh nggak? Tidak. Kita tidak boleh meremehkan orang, atau kita tidak boleh meremehkan kawan. Contoh kira-kira kawan tuh nggak pandai dia mengaji. Dari Cimahi pula awak lancar, kita lancar ya. Itu kita cemehkan, itu tidak boleh. Ini termasuk dalam Al-Aziz, yaitu Maha Mulia. Kita harus bersifat mulia dan menjauhi dosa-dosa. Dosa-dosa itu seperti apa? Perbuatan yang tidak baik, seperti mencuri. Apa lagi? Berkata-kata kotor. Paham? Oke, ini tentang Al-Aziz. Oke, kita lanjut. Yang ketiga apa? Al-Qudus. Iya, Al-Qudus artinya apa? Maha suci. Siapa yang maha suci? Allah itu maha suci. Segala kekurangan dan sifat seperti makhluknya, tidak ada yang serupa dengannya. Ada nggak serupa dengan Allah? Tidak. Manusia ada nggak yang serupa? Tidak. Ya. Hanya mirip. Kalau Allah itu tidak ada yang serupa. Kalau manusia itu ada, agak mirip, tapi ada bedanya. Manusia ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya, jadi Allah itu tidak ada yang serupa. Kemudian teladannya suka kebersihan, menjaga tutur kata dan menjauhi perbuatan tercela. Jadi Allah itu menjaga, harus dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Tutur kata yang baik, tidak boleh berkata yang tidak sopan dan menjauhi perbuatan tercela. Ya, perbuatan tercela itu harus kita jauhi, seperti perbuatan yang buruk-buruk. Ya, kita jauhi banyak perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Contohnya seperti mencuri, minum minuman atau mabuk-mabukan. Itu termasuk dalam perbuatan tercela. Ini tentang Al-Qudus. Setelah Al-Qudus, ada namanya lagi As-Salam. Apa itu As-Salam? Allah itu bebas dari segala kekurangan. Jadi Allah itu tidak ada yang kurang. Ya, manusia ada nggak yang kurang? Ada. Hewan ada nggak yang kurang? Ya, manusia ini kadang banyak kurang, kadang kurang duit, ya. Kurang duit yang jelas kadang manusia. Kalau Allah itu tidak ada yang kurang. Ya. Kemudian memberi keselamatan dan kedamaian. Jadi keselamatan kita ini dan kedamaian yang memberi itu adalah Allah. Jadi ngapa senyum-senyum, nak? Ya. Jadi Allah itulah yang memberi keselamatan dan kedamaian. Teladannya menjadi pembawa damai dan tidak suka marah atau bertengkar dan menyebar salam. Jadi Allah itu tidak suka
Marah. Manusia suka nggak marah? Suka nggak bertengkar? Suka. Tidak sama dengan Allah. Manusia itu suka marah, suka bertengkar, dan Allah itu harus menyebar salam. Ini tentang Assalam Maha Sejahtera. Oke, paham? Kita lanjut. Yang terakhir apa? Al-Mu'min. Al-Mu'min. Apa itu arti Al-Mu'min? Maha pemberi keamanan. Siapa yang memberi keamanan? Allah memberi rasa aman kepada hambanya. Siapa hamba Allah? Kita adalah hamba Allah. Kemudian Allah itu menepati janji dan melindungi dari ketakutan. Allah itu selalu menepati janji dan Dia selalu melindungi umatnya dari ketakutan. Ya, teladannya menjadi orang yang bisa dipercaya dan menjaga lingkungan tetap aman. Jadi menjadi orang yang bisa dipercaya dan menjaga lingkungan tetap aman. Itu adalah tentang Al-Mu'min, yaitu artinya Maha Pemberi keamanan. Paham nggak sampai di sini? Ada berapa tadi? 5. Yang pertama, apa artinya? Yang kedua, apa artinya? Muli. Yang ketiga, apa artinya? Yang keempat, apa artinya? Yang terakhir, yang kelima, apa artinya? Dari yang 5 ini paham nggak? Ngerti nggak? Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan. Ada nggak yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak? Paham? Oke, paham? Kalian tadi sudah menyimak apa yang Bapak jelaskan. Bapak bikin 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Kelompok 1, Bapak suruh membuat mapping tentang arti dan perilaku 5 Asmaul Husna tadi. Oke, kelompok 1, 5 Asmaul Husna tadi beserta artinya. Oke, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tadi ya. Ada Al-Malik. Apa tadi? Ya, terus? Nah, sekarang Bapak minta kalian bikin itu tulisannya, mappingnya di kertas itu, nanti beserta artinya. Serahlah siapa yang mengambil Al-Malik, siapa yang mengambil Al-Qudus, turunlah kalian. Oke, untuk Al-Malik siapa? Ya, Al-Malik Al-Azim. Ya. Al-Qudus siapa? Bikin yang bagus ya nak. Wah, peserta tadi kan? Cek ya. Peserta artinya. Bikin yang indah. Mana? Kenapa lagunya? Ya, 5 Asmaul Husna dan artinya. Al-Malik artinya Allah Maha Kaya. Oke, ada dapur namanya? Hah? Apa tentang apa? Tentang?
Al-Aziz artinya Maha Mulia. Assalam artinya Maha Sejahtera. Al-Mu'min artinya memberi keamanan. Iya. Lima Asmaul Husna dan arti-artinya. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Assalam ya Allah yang Maha Sejahtera. Al-Mu'min ya Allah memberi keamanan. Aku tawid kemudian menawid, bukan ini caranya. Di dalam Asmaul Husna Al-Rafi kita tidak boleh menyendak, kita saling memakan. Siap. Ya, tepuk aplaus. Oke, kita kasih inspirasi semuanya dulu. 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan. Terus kembali. Oke, kita sudah ice breaking. Sekarang apa yang kira-kira menyenangkan di pelajaran hari ini? Siapa yang tahu? Saya Pak, Coba Najwa. hari ini aku bisa mengetahui nama lima Asmaul Husna dan artinya. Iya, bisa mengetahui nama-nama Asmaul Husna beserta. Artinya Ada berapa tadi? 99. 99 nama Asmaul. Yang kita pelajari ada berapa? 5. Iya, ada 5. Yang pertama. Al-Malik, Iya. Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Ada berapa nama Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini? 5. Ada 5. Bid, yang pertama apa tadi nak? Al-Malik, Apa artinya? Maharaja, Maha. Raja, Yang kedua apa? Aziz, Al-Aziz. Apa artinya? Mulia, Maha. Mulia. Maha mulia. Yang ketiga apa? Al-Qudus, Apa artinya siapa? Maha Suci. Maha suci. Yang keempat? As-Salam, Assalam apa artinya? Maha Sejahtera. Maha sejahtera. Kalau sudah mempelajarinya, kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita robah ya. Sifatnya kita robah. Umpamanya kita tadi belum belajar. Sekarang kan kita sudah tahu nih sifat Asmaul Husnanya. Harus kita robah ke dalam kehidupan kita. Paham? Oke, kita menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang indah dan mulia. Manusia ada nggak nama yang indah? Ada. Yang paling indah itu namanya siapa? Oh. Yang paling mulia itu siapa? Oh. Jadi 5 di antaranya adalah Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Jadi kita harus meneladani sifat-sifat tersebut.
kebersihan apa yang harus kita jaga? Kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan harus kita jaga. Kita harus hidup mandi, harus bersifat adil, ya. Nah, kemudian menciptakan damai, hidup tenang, harmonis. Ya, kita harus kita terapkan hidup damai. Ya, kita harus kita terapkan itu. Hidup harmonis, tentram, nyaman. Harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan menjadi pribadi yang amanah. Pribadi amanah ini seperti apa? Ia bertanggung, tegas pendirian, bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, apapun perbuatan kita, baik kesalahan, kita umpamanya berbuat kesalahan, kita harus bertanggung jawab. Ya, pribadi yang amanah, pribadi yang tegas, bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, kita hadapi resiko. Mudah-mudahan itu semuanya dijauhkan. Kita berjalan tentram saja, ya. Karena kita cuma bisa berdoa kepada Allah. Dengan cara melaksanakan perintahnya. Sama-sama kita nyanyi Asmaul Husna yuk. 1, 2, 3. 5 Asmaul Husna. Hati-hatinya Al-Malik, artinya Allah Maha Raja. Al-Aziz, ya Allah yang Maha Mulia. Al-Qudus, berarti Allah Maha Suci. As-Salam, ya Allah yang Maha Sejahtera. Al-Mu'min, ya Allah memberi keamanan. Oke. Nah, mari kita akhiri pelajaran kita ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, mari Bapak tutup dengan mengucapkan terima kasih kepada anak semuanya atas pelajaran kita hari ini. Bapak mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk anak kami semuanya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.